Shalom. Selamat datang di kebaktian kita jam 6 untuk jemaat yang hadir di gereja ini maupun melalui virtual. Sebelum kita memulai kebaktian, kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji di kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi, besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji di kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi, Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidup. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku menguasa langit dan bumi. Kau Tuhan yang memberikan kemenangan, Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidup. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku menguasa langit dan bumi.
of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord and all praise, the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat yang kedua. Demikian, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Ya Juru Selamatku, kunjungilah hamba-Mu. Janganlah kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tunjukkan padaku kuasa darah-Mu, biarlah Roh Kudus membimbing aku terus. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu.
Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel minggu hari ini yang diambil dari Mika 7
ayat ke-7 sampai 20. Kita membaca responsoria. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan, Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Gembala setia, sobat agung terdekat, jauhkanlah pencobaan, bawa orang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umatku. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umatku. Kami taat kepadamu, turut akan perintahmu, penuhi hati umat
aku dengan kasih rahmat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, amin. Kita mendengar warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 22 Januari 2023. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ketiga setelah Epifanias. Topik minggu, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Agus Siregar, putra dari Bapak Hotler Paidotua Siregar almarhum, dan Ibu Nurmala Nauli Boru Sihombing, anggota jemaat HKBP Resort Tanjung Priok Timur, Distrik 8, DKI Jakarta, dengan tunangannya Sarina Kristina Haro Rajaguguk, putri dari Bapak Saud Haro Rajaguguk almarhum, dan Ibu Tiurlan Boru Hutapea, anggota jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Perdatam. Pemberkatan nikah hari Sabtu 4 Februari 2023 di Gereja HKBP Resort Tanjung Priok Timur. Yang ketiga, anak lahir. Yang pertama, pada hari Kamis 8 Desember 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga, Charles Rianto Sianturi dan Ibu Meliana Boru Sinaga dari Sektor Perdatam. Yang kedua, pada hari Senin 2 Januari 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Tommy William Tapubolon dan Ibu Cindy Dea Airin Boru Sianipar dari Sektor Perumpung Barat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Keempat, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 22 Januari 2023, telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, yaitu keluarga Maperio Fernando Sianipar dan Ibu Rika Matovani Boru Sitorus, datang dari HKBP Resort Raja Maligas, Distrik 24,
Tanah Jawa, alamat mereka sektor Penas. Kelima, anggota jemaat penuh telah diterima menjadi anggota jemaat penuh di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, yaitu keluarga Maltin Kasidi dan Ibu Irvin Yulisni Agasta beserta 1 orang anak dari sektor Mayasari. Keluarga tersebut telah menjalani proses belajar kurang lebih 1 tahun. Keenam, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 22 Januari 2023 telah pindah anggota jemaat keluarga Boy Gordon Dolok Saribu dan Ibu Jenny Boru Hutahaya beserta 1 orang anak pindah anggota jemaat ke HKBP Resort Jati Asih Distrik 19 Bekasi. Ketujuh, sermon guru-guru sekolah minggu pra-remaja HKBP Sutoyo. Mulai hari ini Minggu 22 Januari 2023, anak sekolah minggu HKBP Sutoyo telah masuk kembali untuk bersekolah minggu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sekolah minggu secara onsite masuk jam 7.30 WIB di gedung Serbaguna. Pra-remaja masuk jam 7.30 bertempat di lantai 4. Dihimbau kepada guru-guru sekolah minggu HKBP Sutoyo supaya hadir tepat waktu mengikuti sermon setiap hari Rabu. Kedelapan, ibadah awal tahun HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Hari Senin 23 Januari 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan ibadah awal tahun bertempat di Sopo Marpikir HKBP mulai jam 15 WIB. Peserta yang ikut dalam acara tersebut pelayan full time dan keluarga serta 10 orang utusan paropuan. Kesembilan, undangan menghadiri kunjungan pastoral Eporus HKBP hari Jumat 27 Januari 2023 dalam rangka kunjungan pastoral Eporus HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta. Bersama ini Pendeta Bernard Manik, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, mengundang seluruh pelayan penuh waktu untuk menghadiri kunjungan pastoral Eporus tersebut bertempat di HKBP Resort Duren Sawit Distrik 8 DKI Jakarta mulai jam 9 WIB sampai selesai. Ke-10, persembahan ke depan altar. Hari Minggu 29 Januari 2023, di setiap ibadah setelah selesai khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk kebutuhan Diakonia Sosial HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 11. Sekolah Minggu HKBP Sutoyo. Mulai hari Minggu 29 Januari 2023, anak-anak sekolah Minggu HKBP Sutoyo kelas Batita dan Balita masuk kembali untuk bersekolah minggu secara onsite, masuk jam 7.30 WIB. Dihimbau kepada guru-guru dan anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo supaya hadir tepat waktu. Ke-12, persembahan 1A, 1B, dan kedua, yaitu untuk pusat dan pembangunan. Di setiap ibadah persembahan 1A, 1B sebelum khotbah
akan dikumpulkan di tempat duduk kita masing-masing melalui kantong persembahan, dan persembahan kedua untuk pusat dan pembangunan setelah selesai khotbah, dan akan kita serahkan ke depan altar, dan demikian dilaksanakan untuk setiap ibadah minggu. Ke-13, sumbangan. Diterima sumbangan dari Asera Divadia, Divanadia, Teona Boru Siregar, bunga altar untuk minggu 22 Januari 2023, ucapan syukur atas ulang tahun yang ke-3 tahun. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan, ku nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan, ku nanti-nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus, kekuatan sayapku. Kau terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya saya bukan pendeta tamu. Saya bukan tamu, saya Nyonya Pendeta Raja Guguk, Pendeta Lydia Teresia Boru Butar-Butar. Salam kenal untuk kita semua. Pada hari ini Tuhan mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semua dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil.
dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu hari ini yang menjadi topik kita adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Apakah yang hendak diselamatkan? Apakah yang terjadi? Sebenarnya secara jelas judul perikop ini telah menuangkan kepada kita bahwa ada perpecahan yang terjadi. Lalu dalam firman Tuhan ini, apakah urgensinya sehingga Paulus mengirim surat kepada jemaat Korintus yang kita tahu ini bukanlah daerah, artinya bukan tempat yang bisa dipandang sebelah mata. Dia pusat perdagangan, dia pusat semuanya. Orang pintar, orang berhikmat berkumpul di sana. Talenta kaya di sana. Tetapi ternyata Paulus harus mengajari mereka. Ada yang terjadi itu dalam firman Tuhan ini, yaitu perpecahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau mendengar kata pecah, kalau kita mendengar kata pecah, maka saya membayangkan ada sebuah gelas, mungkin bisa kita lihat bersama, pecah. Kita semua mungkin punya di rumah entah gelas, entah piring yang pecah. Bisa karena faktor yang pertama dari luar, yaitu terlempar, jatuh, atau terbentur dan segala macam. Tapi yang kedua adalah ketika kita misalnya mungkin pernah beli gelas itu beda-beda juga kualitasnya. Ada yang dibikin untuk sebagai wadah kopi, dia itu langsung retak. Gak kuat dia. Ada yang dibikin kopi pun panas sepanas apapun, dia tidak masalah, tidak pecah. Berarti ada faktor banyak yang bisa membuat pecah. Nah, kalau kita melihat gelas yang ada di depan layar kita saat ini, kalau itu terjadi pada kita, ada gelas yang pecah, tidak kita apa-apain dia pecah, maka apa yang akan kita lakukan? Apakah kita masih mau minum air dari gelas yang pecah itu? Tidak. Nanti bercampur dengan beling. Tidak mungkin saya minum lagi. Yang kedua, saya akan periksa, itu gelas buatan mana? Kok segampang itu pecah? Maka saya tidak akan membeli lagi gelas itu. Karena dia tidak berkualitas baik. Saya akan berpikir ulang untuk membeli itu. Karena saya butuh gelas yang kuat, yang tahan. Maka demikianlah sebenarnya gambaran dari yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Apabila kita membayangkan gelas ini adalah wadah kita berkumpul, adalah wadah yang menyatukan kita, lalu tanpa ada sebab akibat atau ada sesuatu yang terjadi di dalam gelas itu, hanya ada dituang saja sedikit lebih dari yang biasanya, artinya kan ada karunia yang bertambah, ada yang lebih dari yang biasanya, retaklah itu, pecahlah itu. Makanya banyak orang mengatakan, beberapa gereja yang kami layani mengatakan, waktu masih kecil gereja kami ini nang disidu tabuna sude, jonok kami. Boydo marsitadaan sudah bisa kenal, saling mengasihi, bisa itu tahu siapa yang sakit, bisa ketahuan, bisa kami saling duduk bersama, mengobrol, pokoknya kompak sekali inang. Tapi entah kenapa lah sekarang semakin dingin katanya. Semakin besar, semakin dingin. Bukan dingin karena AC aja kan, tapi dingin dalam persauran. Apa yang terjadi? Itulah kalau kita
Artinya seperti gambaran gelas tadi, semakin ada yang bertambah lalu tiba-tiba yang tidak pernah terjadi, artinya ada yang tambah kah itu, mungkin panasnya bertambah atau dinginnya bertambah, lalu retaklah itu. Itulah tadi yang dikatakan, maka ada orang di dalam gereja, terjadi beberapa gereja dan mungkin bukan rahasia lagi, rahasia umum bahwa banyak gereja yang menjadi terpecah-pecah. Tadinya awalnya mungkin hanya satu week saja, di situnya kami masih hangat, mulai 2 inang, mulai berjarak, mulai 3, semakin tambah 10 inang, udahlah pecah 10 gereja itu katanya. Maka bagaimanakah dan kenapa bisa terjadi demikian? Mungkin bantu next. Kita melihat di sini ada gambaran kubus bangunan. Ada dibagi 4 dia, diarsir 4. Saya mengatakan itu pembagian. Apakah ada yang salah di sana? Tidak. Salahkah gereja membuat weeknya yang tadinya 1 menjadi 2? Salahkah gereja membuat yang tadinya weeknya 2 menjadi 4? Tidak. Itu adalah pembagian pelayanan untuk efektivitas pelayanan. Karena tidak mungkin menjangkau kalau sudah terlalu banyak bagi para halado. Tidak ada yang salah di dalam sekat yang diarsir itu ketika ada pembagian. Tidak ada yang salah di sana. Karena itu ketika mulai ada muncul perkumpulan baru yang mungkin tadinya pengumuman kornya 1 atau weeknya 1, kemudian mungkin tadinya tidak naposonya kecil tambah besar. Lalu mungkin ada seperti gereja pernah kami jumpain, ada yang junior, ada yang senior naposonya. Mulai bertambah, akhirnya terjadi pembagian semakin banyak dan semakin besar. Pembagian itu tidak ada yang salah di sana. Karena tidak mungkin gereja selamanya hanya 1 pengumuman, 1 week, 1 semuanya, tidak mungkin. Tetapi mengapa bisa terjadi di dalam pembagian itu, terjadilah yang banyak terjadi. Sebanyak itu pengumuman, sebanyak itu terbagi bagi gereja itu. Dan dalam firman Tuhan ini kita akan melihat faktor yang pertama sekali terlihat di sini bahwa ada golongan-golongan. Tidak ada yang salah di sana. Mungkin bisa bantu next. Inilah yang menjadi masalah ketika kubus itu atau gambaran bangunan itu ada yang berubah di sana, mungkin bantu next. Diberi nama. Mungkin Amang Inang, saudara-saudari dan anak-anak muda Naposo semua bisa lihat ada nama di sana. Di bagian sini ada nama Paulus, di bagian sini ada namanya Apolos, di bagian bawah ada Kefas, kemudian itu bukan Yesus Kristus, di bawahnya ada. Jadi ketika itu dilabeli dengan nama, itu mengisyaratkan ada yang ditonjolkan di sana. Dan ini yang membuat pembagian itu menjadi masalah dan menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu kalau kita melihat di sini, Paulus sangat bersedih hati bahwa jemaat yang dia dirikan menjadi terpecah. Kenapa tambah banyak berkat kalian justru pecah? Sementara kekuatan bagi kalian adalah kesatuan. Apa yang menyatukan kalian, harusnya di situ kalian bertahan. Ternyata ada golongan itu yang tadi saya gambarkan dalam ilustrasi bangunan ini. Tidak ada yang masalah dalam pembagian, tetapi ada yang ditonjolkan dalam setiap bagian itu, dan itu yang membuat adanya perpecahan. Apakah Paulus bermasalah dengan Apolos? Enggak, Amang Inang, enggak. Mereka tidak berantem. Kefas dengan Apolos, Kristus, apakah mereka yang berantem? Tidak. Tapi apa yang terjadi? Pengikutnya yang bertengkar. Mengatakan apa? Paulusnya pendeta atau rasul yang hebat. Karena sekali dia berkhotbah, lihat itu banyak sekali jemaat dia dirikan. Khotbahnya luar biasa, dia pelayanannya luar biasa. Lalu yang satu lagi Apolos mengatakan, enggak lah, kami yang lebih hebat. Apolos, dia memberikan khotbah, ini kan golongan filsuf ini.
ilmu pengetahuannya bertambah kami kalau dia berkhotbah. Maju jemaat itu gara-gara dia. Lalu Kefas lagi masuk golongan Kefas. Tidak, kami yang mempertahankan hukum Taurat yang paling benar, yang paling murni, yang paling baik dibandingkan kalian. Lalu masuk lagi golongan Kristus. Ya jelas kamilah, kami kan menonjolkan Kristus. Lalu kita bisa melihat di sana ada pembagian-pembagian itu yang ditonjolkan di sana. Yang menjadi masalah adalah itu tadi, ketika satu dengan yang lain golongan ini saling merasa lebih baik dari yang lain, disitulah membuat adanya perpecahan. Amang inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak usah dalam jemaat. Tidak usah dalam jemaat yang banyak sekali orang ini. Mulai dari rumah tangga saja, suami dan istri. Apa yang terjadi ketika engkau mengatakan kepada suamimu, aku yang paling penting di rumah tangga ini. Kalau aku tidak ada, semua berantakan. Anak-anak gak terurus, semua kotor. Lalu suaminya juga mengatakan, siapa bilang kau lebih penting? Aku yang lebih penting, kata suaminya. Memangnya dari siapa ini semua yang mencukupin ini? Kan saya yang kerja, dari saya uang. Kalau saya nggak ada, mau makan apa kalian? Apakah yang terjadi ketika hanya dua orang saja saling menonjolkan diri dan mengatakan dia lebih penting dari yang lain? Maka amang inang, saudara-saudari, rumah tangga itu setiap hari tidak akan pernah damai. Piring terbang selalu menghiasi rumah itu. Kenapa? Terus berantem. Terus merasa ada yang harus lebih baik. Kalau dalam bahasa Batak, ikonau sumurung, siandongan. Harus aku yang lebih. Nah disinilah yang hendak diajarkan oleh Rasul Paulus mengingatkan kembali. Bagaimana bisa contohnya tadi rumah tangga mereka bertahan terhadap tantangan dari luar kalau mereka sendiri tidak menjadi satu. Bagaimana suami dan istri bertahan menghadapi tantangan isu dari luar. Misalnya diisukan ada gosip mengatakan, suamimu itu udah main sebelah mata itu katanya. Lalu ada lagi mengatakan lagi sebelah, istrimu itu ngutang semua itu di luar, banyak kali utangnya, gak tahu kamu kan. Ketika tidak ada kekuatan kesatuan di dalam rumah tangga itu, gampang sekali untuk menggoncang rumah tangga itu. Di dalam hubungan manapun, amang inang, saudara-saudari, termasuk anak-anak muda. Ketika engkau mulai ingin menjadi lebih baik dari temanmu, di saat itu juga jangan pernah harapkan ada kata damai di sana. Karena damai tidak tercipta dari keegoan. Dan ini yang membuat sebenarnya akar dosa semuanya itu adalah egosentris. Kita sudah sangat baik diciptakan Tuhan sebenarnya, teosentris. Sampai diberikan kita imago Dei, gambaran Tuhan dalam diri kita yang membuat kita beda dengan ciptaan lain. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, egosentris, semua tentang saya. Disitulah mulai adanya dosa dan termasuk dalam firman Tuhan ini, itulah yang hendak diperingatkan oleh Rasul Paulus. Bagaimanakah di tengah-tengah kehidupan kita melihat dalam Paulus di sini mengatakan, jangan lihat saya. Jadi kalau kita datang ke gereja, jangan lihat, pendetaku yang khotbah, gerejalah aku. Sintuaku yang melayani, datanglah aku. Itu bukan pendetaku itu, pendetamunya itu. Saya pernah mendengar itu, dan itu biasanya umumnya terjadi pada gereja yang sedang menghadapi konflik. Laten ataupun terang-terangan. Laten itu terselubung, tersembunyi, tidak terang-terangan. Oleh karena itu bagaimana kita mengarahkan, makanya di dalam HKBP yang menginang sudah sangat baik itu, ada namanya sistem mutasi. Menghindari apa itu menginang? Pengkultusan. Mengkultuskan sosok pendeta, itu tidak boleh. Karena kami hanya perantara dari Tuhan. Hanya media untuk menyampaikan pemberitaan Injil. Ketika kami membaptis itu bukan kami yang membaptis. Ketika kami memberkati bukan berkat kami yang sampai.
Ketika kami melakukan semua di dalam gereja ini, itu bukan tentang kami, tetapi itu menunjuk kepada Tuhan. Oleh karena itu, dengan firman Tuhan ini kita diingatkan akan itu. Apakah yang membuat kita menyatu di dalam gereja ini? Pertanyaan besar, apakah yang membuat kita menyatu dalam gereja ini? Iman kepada Tuhan. Titik. Iman kepada Tuhan, hanya itu yang bisa menyatukan. Karena itu kalau orang membuat pendeta atau siapapun figur di gereja ini melampaui kuasa Tuhan, di saat itu jugalah kesatuan itu mulai terkikis. Makanya saya katakan pernah di dalam firman Tuhan saya mengatakan, saya sedih kalau orang tidak gereja gara-gara benci sama saya yang khotbah. Pernahkah terjadi? Dalam diri saya tidak tahu, karena namanya orang kan tidak ketahuan gitu. Tapi jangan sampai orang tidak datang ke gereja gara-gara benci, lihat saya. Tapi saya tidak bahagia Manginang, kalau orang datang ke gereja gara-gara saya yang khotbah. Karena berarti apa? Berarti itu tentang saya. Berarti sebagai hamba Tuhan, saya mulai diarahkan kepada pengkultusan. Artinya apa? Menjadi saya yang dipuja, bukan lagi Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dengan firman Tuhan ini kita diingatkan kembali apa yang menyatukan kita. Korintus diingatkan kembali akan itu. Itu kekuatan kalian, bukan saya yang membaptis kalian. Jangan kalian katakan itu baptisan Paulus. Banyak sekali yang diberitakan oleh Paulus, bahkan dia mengatakan yang menyatukan adalah salib yang dianggap kebodohan itu sendiri. Itu yang menyatukan kita dalam karya keselamatan Tuhan. Itulah tadi kuasa yang menyelamatkan, itu yang menyatukan kita menjadi orang percaya di dalam gereja ini. Itu yang menyatukan kita. Karena itu ketika ada suami istri yang bertengkar, menonjolkan diri masing-masing, apakah yang menyatukan mereka adalah berkat Tuhan itu yang selalu diingatkan kepada mereka melalui belangko. Ada firman Tuhan di sana. Seandainya itu tidak hanya disimpan di lemari, mungkin mereka bisa saling introspeksi dan memahami bahwa mereka masing-masing telah melakukan kesalahan karena menonjolkan dirinya masing-masing. Apakah yang mengingatkan kita sebagai orang percaya ketika kita sampai kepada kondisi bahwa kita mulai mengarahkan diri kita kepada idolatri katanya. Idolatri, jadi kita seperti memuja. Tetapi kalau kita mengatakan kadang kita tidak sadar menginang. Kalau idolatri kepada patung itu jelas, patungnya berdiri di situ kita sembah, itu ketahuan. Tapi kalau idolatri kepada manusia, ini yang sering tidak disadari. Apakah ciri-cirinya? Ketika semua diri kita, arah hidup kita terarah kepada manusia itu. Apa yang dia bilang, siap gerak, laksanakan. Bahkan ketika itu sebenarnya dia tahu kalau dia melakukan itu, dia menjadi menyingkirkan yang lain, tapi ya sudahlah, karena saya ingin membahagiakan dia, saya lakukan. Itulah ciri-ciri dan itulah wujud nyatanya dalam kehidupan kita. Maka dalam firman Tuhan ini, amanginang saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan juga ingin mengarahkan kita kembali kepada kesatuan di dalam Tuhan. Jangan ada yang ingin menjadi lebih menonjol dari yang lain. Jangan pernah merasa dirimu harus lebih dihargai daripada orang lain. Harus lebih dihormati dibandingkan temanmu. Karena di situ itu bisa membawa kita kepada perpecahan. Ada tinggi hati di sana, berarti kesombongan bahwa dia lebih baik dari temannya. Seperti ada sebuah ilustrasi tentang orang yang tinggi hati. Dia hendak menyeberang ke, saya bayangkan saja ya karena saya dulu dari Medan, dia mau nyeberang ke Pulau Samosir, mau nyeberang ke tuk-tuk kita ibaratkan. Lalu dia memakai perahu yang kecil itu, yang kalau kita berdiri dia goyang.
Lalu ketika dia dalam perjalanan perahu, karena dia ingin menikmati perjalanan itu, dia ngobrol-ngobrol sama yang mendayung perahu itu, dan dia mengatakan, Lae, ya katanya, Lae tahu nggak rumus Pitagoras katanya. Dia ingin ngasih tahu sebenarnya, saya jago matematika nih gitu. Nggak tahu Lae, saya kurang perhatikan waktu sekolah. Oh iya, Lae ini percuma. Sudah 1/4 umur usia Lae itu sia-sia. Masa Pitagoras saja nggak tahu katanya. Lalu berjalan lagi, udahlah dia majalahku, namanya juga penumpang. Pikir dari yang mendayung itu. Berjalan lagi perahu dan dia mengatakan lagi, inilah Lae, ini gampang sekali. Lae tahu nggak penemu benua Amerika katanya. Ini memang gampang sebenarnya. Lalu dia mengatakan, aduh aku tahu Lae tapi lupa, aduh apa ya, maaf Lae aku nggak tahu, nggak ingat katanya. Apanya Lae ini, semua nggak tahu. Udah setengah hidup Lae itu sia-sia, katanya begitu. Aduh udah mulai naik spaning aku dibuatnya ini, pikirnya. Akhirnya diam juga dia karena itu penumpangnya. Lalu tiba-tiba di tengah jalan belum sampai ada ombak yang besar sekali menggoyang perahu itu. Lalu gemetarlah orang yang tinggi hati ini tadi. Gemetar. Lalu ditanya oleh yang mendayung perahu ini, Lae tahu nggak berenang katanya. Lalu dia bilang, nggak tahu, hanya itu lah yang nggak ku tahu Lae, aduh katanya. Kalau gitu ku bilang sekarang ya Lae, seluruh hidupmu sia-sia katanya. Akhirnya nggak bisa jawab dia. Amanginang saudara-saudari, banyak cara Tuhan. Ketika kita hendak meninggikan diri kita, itu banyak cara Tuhan untuk membuat kita sadar kamu itu bukan siapa-siapa. Karena itu jangan ingin merasa lebih baik. Jangan ingin membuat dirimu menjadi lebih tinggi. Itu kan siapa yang menduga-duga tiba-tiba di tengah jalan ada ombak begitu. Siapa yang tahu dalam hidup ini? Di dalam firman Tuhan ini itu yang hendak dikatakan. Kalaupun golongan yang mereka katakan baik itu pada saat itu hebat, misalnya dengan kefilsufannya, hebat dengan kemampuannya mendirikan gereja, hebat dalam mempertahankan ajaran aslinya, hebat, silakan hebat dalam bidangnya masing-masing, tetapi jangan merasa lebih baik dan harus lebih tinggi dari sesamanya. Selalu ada langit di atas langit. Tidak pernah, tidak ada itu. Hanya Tuhan yang mengatasi segalanya. Karena itu dalam firman Tuhan ini tidak dilarang perbedaan Amanginang. Tidak mungkin kita nggak berbeda. Tidak mungkin saya mengatakan Amanginang mulai sekarang karena Tuhan menghendaki kita bersatu, samakan semuanya. Tidak bisa. Dari mulai dulu sampai sekarang perjuangan untuk menyamakan dan menyeragamkan liturgi pun tidak pernah mencapai titik tujuannya. Dan itu bukan hanya di sini, dari mulai sejarah liturgi dulu. Sampai Uniart yang dikatakan hendak penyatuan liturgi, diciptakan agenda untuk menyatukan supaya ini nih. Padahal itu awal mulanya sebenarnya itu kepentingan. Kenapa? Karena dia agama Calvinis, dia itu aliran Calvinis, sementara istrinya itu Lutheran. Jadi dia tidak bisa satu sakramen. Gimana biar bisa satu sakramen? Aku kan penguasa. Aku akan ciptakan agenda. Dia ciptakan agenda. Mulai saat ini pakai ini supaya lebih gampang juga menguasai karena ada unsur politik di sana. Tetapi apakah berhasil? Ada pun agenda sampai sekarang untuk menyeragamkan itu pun. Bahkan HKBP butuh perjuangan terus di usia yang sekian ratus ini. Oleh karena itu tidak mungkin saya mengatakan kepada Amanginang harus sama semuanya. Sedangkan berpaduan suara saja, suara satu dikatakan samakan. Tapi ada aja 1A, 1B, 1C, ya kan? Gak bisa sama, sulit. Untuk bisa menyamakan itu bisa tapi sulit sekali. Tetapi dalam firman Tuhan yang dikatakan bukan untuk menghapus perbedaan karena semua orang punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi janganlah engkau memakai kelemahanmu dan kelebihanmu, terlebih kelebihanmu untuk membuat dirimu merasa lebih baik dan lebih tinggi dari sesamamu. Tetapi pakailah itu untuk memperkaya dimanapun engkau bergabung.
terutama sebagai orang percaya. Di gereja ini dengan talenta yang kita miliki masing-masing, ingatlah Tuhan yang menyelamatkan kita lah yang memberikan itu kepada kita. Bukan karena kita belajar mati-matian. Banyak orang belajar mati-matian tidak bisa juga. Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Dia yang menyelamatkan kita, mengumpulkan kita di dalam satu persekutuan, di dalam Dia. Jangan biarkan jerih payahnya menjadi sia-sia hanya karena kita ingin diri kita lebih menonjol daripada sesama kita. Perjuangan semua gereja, Manginang, semua gereja tidak ada yang tidak berjuang untuk berdiri. Semua, apalagi di Jakarta ini. Butuh perjuangan yang luar biasa untuk menyatukan dan membuat berdiri. Jangan ketika sudah menjadi satu dan ketika sudah boleh berkumpul kita, hanya karena ego kita menjadi tercipta perpecahan di dalamnya. Sia-sialah semua jerih payah orang-orang yang mendirikan ini. Dan bagaimana supaya kita di dalam firman Tuhan ini mengingat bahwa apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan harus menunjuk kepada Tuhan. Harus mengarahkan semua hati dan pikiran orang kepada Tuhan. Ketika saya berdiri di sini Manginang, bukan saya yang harusnya dilihat, tetapi Tuhanlah yang nyata dalam hidup kita semua. Itu yang mengatakan kepada kita pada saat ini, mari kita menyingkirkan segala ego kita masing-masing. Baik di dalam rumah tangga, di dalam pertemanan, di dalam bersaudara, di dalam bertetangga. Jangan mempertahankan ego dan ingin menjadi lebih baik dari temanmu atau sesamamu. Tetapi dengan firman Tuhan ini, singkirkanlah segala ego dalam diri kita dan ingatlah apa yang menyatukan kita, baptisan. Di dalam salib kita diselamatkan oleh Tuhan dan dibaptis. Bagaimana agar itu menjadi ingatan bagi kita semua bahwa bukanlah pendeta atau pelayan yang di sini yang menyampaikan itu, tetapi Tuhan. Bagi orang yang menikah, yang membuat mereka tetap bertahan, bahwa yang memberkati mereka bukanlah pendeta. Karena kalau pendeta, berkat pendeta itu, saya misalnya pendetanya pindah dari sini, udah berarti udah berlalu lo berkatnya itu. Kan begitu Manginang. Tapi bukan begitu. Bukan pendetanya, bukanlah orang yang menyampaikannya. Sehingga ketika orang menikah dan menghadapi tantangan, dia mengingat yang menyatukan dia Tuhan, akhirnya dia mulai memperbaiki diri perlahan-lahan, menyingkirkan ego dan kembali bersatu. Bagaimana supaya kami tetap satu dalam rumah tangga, bagaimana tetap satu di dalam pertemanan dan persaudaraan kami, karena Tuhanlah yang membuat kami boleh bersatu. Inilah yang Tuhan inginkan dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita memakai semua yang diberikan kepada kita. Semua yang kita miliki saat ini, itu sebenarnya adalah kuasa Manginang. Engkau ahli di dalam musik, kau punya kuasa di sana. Tergantung kau mau pakai itu untuk kuasa pribadimu, atau kau mau arahkan kuasa itu untuk Tuhan. Karena kita semua diberikan itu masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini menggerakkan kita, memakai segala yang kita miliki, dengan segala perbedaan yang ada di antara kita. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan menganggap perbedaan sebagai jalan untuk perpecahan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan akan melihat perbedaan sebagai kekayaan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Apabila pada minggu hari ini kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Kami tidak mampu Tuhan menjalani setapak pun dalam hidup kami tanpa penyertaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada minggu hari ini. Dengan kekuatan-Mu yang menyelamatkan kami, Engkau mengingatkan kami Tuhan melalui apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan senantiasa agar jauhlah daripada kami segala bentuk perpecahan, baik di dalam rumah tangga kami, hubungan pertemanan kami, persaudaraan kami, pekerjaan kami, tetangga kami, baik di dalam gereja-Mu juga Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang menyatukan kami, iman kami kepadamu ketika kami telah menerima Engkau dalam
dalam hidup kami. Itulah Tuhan yang menyatukan kami dengan menyingkirkan segala ego kami masing-masing. Kami tunduk kepadamu dan mengarahkan hati dan pikiran kami seluruhnya hanya kepada satu nama, yaitu namamu saja Bapa. Ampuni kami akan kesalahan kami Tuhan, biar Engkau menguatkan kami satu persatu dalam pergumulan hidup kami, yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kami, yang tidak bisa satu persatu kami sebutkan Tuhan pada minggu hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah berhenti bersama-sama dengan kami dalam menghadapi apapun. Dengarkanlah doa ini Bapa, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Never in heaven but you. There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart, God is my strength of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart, God is my strength of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever, forever.
tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bagianku selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Heaven and heaven but you. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is my strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is my strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bagianku selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bagianku selamanya.
There's nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is my strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia rodang jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, keserahan padamu, anak selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mewakili segenap Parhalado, terkhusus yang melayani pada Minggu sore hari ini, mengucapkan kepada Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhanlah yang memberkati kita senantiasa. Shalom.